Halo semuanya, saya Dodi Priatmono dari Dodi Tutorials. Kali ini saya akan membahas tutorial cara membuat multimedia interaktif dengan menggunakan software Adobe Flash CS3. Dan ada dua pilihan action script di sini yang akan kita gunakan. Saya akan memilih action script versi 2 karena secara user interface itu mudah diaplikasikan untuk pemula. Jadi sama seperti saya pemula untuk soal action script. Jadi saya memilih action script 2. Tapi nanti kalau teman-teman sudah bisa menggunakan action script 2, pasti bisa juga menggunakan action script 3. Oke, langsung saja kita pilih yang action script versi 2. Kemudian hal pertama yang kita lakukan adalah mengatur ukuran kanvas atau media kita. Di sini adalah 550 kali 400 pixel. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin merubah ukurannya, silakan atur di sini karena nanti kalau sudah kita buat objeknya, kemudian kita rubah, maka semuanya akan kacau ya. Jadi objeknya tidak akan berubah ukuran, tapi hanya kanvasnya saja yang berubah. Jadi ya kita harus mengatur lagi posisi objek. Kemudian apalagi di sini kita bisa mengatur warna background. Saya ganti warna backgroundnya misalnya menjadi seperti ini, begitu. Ini berlaku untuk semua scene ya. Nanti kalau kita sudah mengatur background color seperti ini. Kemudian di sini ada frame rate juga, yaitu frame per detik adalah 12 frame per detik. Tapi ini bisa diatur nanti. Kalau memang ini kita ingin rubah, kita bisa atur nanti. Oke, kemudian apalagi? Di sini ada tools yang kita akan banyak gunakan ya. Saya akan terangkan sedikit saja, yaitu di sini bisa kita klik untuk membuat menjadi lebih ringkas ya. Jadi sebetulnya tidak ringkas sih, cuman dilipat seperti ini. Kemudian di sini ada selection tool untuk menyeleksi objek. Di sini ada direct sub selection tool untuk menyeleksi sub bagian-bagian dari objek. Ya, misalnya saya contohkan sajalah langsung. Ini ada objek kotak begitu. Kalau kita menggunakan selection tool, maka kita akan menyeleksi keseluruhan objek seperti ini. Kalau kita menggunakan sub selection tool, maka kita bisa menyeleksi per bagian dari objek, yaitu di sini ada poin-poin yang kita bisa rubah posisinya. Oke, kemudian di sini ada free transform tool untuk merubah posisi, untuk merubah rotasi, dan untuk merubah skala objek. Kemudian di sini ada lasso untuk menyeleksi dengan bebas begini. Ya, gitu ya. Kemudian ada pen tool untuk membuat garis dengan bebas. Ada text tool untuk membuat teks tentu. Ada line tool untuk membuat garis tentu. Kemudian ada rectangle tool untuk membuat objek kotak seperti yang tadi saya contohkan. Ya, cara membuat objek kotak cukup ditarik saja. Jadi ini kalau ukuran sih nanti, jadi ada pengaturan untuk ukuran di dalam info ya nanti ya. Kemudian di sini ada pencil tool untuk membuat garis, begitu. Ada brush tool, ini adalah ink button untuk mengganti outline ya, warna outline. Di sini ada warna outline, kita bisa ganti seperti ini misalnya, seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada pen bucket untuk mengganti warna fill, warna dalam. Ini warna dalamnya kita bisa ganti. Kemudian ada eyedropper untuk mengambil sampel color. Jadi ini kita bisa ambil sampel ini, kita tuangkan di sini, begitu. Kemudian ada eraser tool, ya pasti untuk menghapus begini. Oke, ini untuk navigasi ada hand tool. Hand tool itu seperti kalau kita tekan spasi ya. Jadi kalau misalnya saya menggunakan selection tool, kemudian saya tekan spasi, maka kita sudah mengaktifkan yang namanya hand tool ini. Kemudian ada zoom tool di sini untuk melakukan zoom in dan zoom out ini. Jadi di bawah sini ada pilihannya. Ya, kita bisa zoom in dan zoom out. Ya, dengan menggunakan ALT bisa juga untuk zoom out langsung. Ya, begitu. Kemudian apalagi ya, untuk tool saya rasa itu saja, saya tidak akan terangkan terlalu banyak. Langsung saya akan membuat sebuah objek teks ya. Kita sebutkan saja ini adalah menu utama. Kita sebut ini adalah menu utama. Saya buat dengan menggunakan text tool. Kemudian kita akan ganti ukurannya dengan menggunakan di bawah sini ada properti ya. Ada properti, di sini ada pengaturan untuk size dari huruf, ada warna dari huruf. Kalau misalnya teman-teman tidak menemukan menu di bawah, mungkin di sebelah kanan. Jadi beberapa flash yang versi terbaru CC mungkin ya, itu memiliki menu yang posisinya agak berbeda. Kemudian ini saya tuliskan menu utama supaya kita bisa mendeteksi ini adalah menu utama. Kemudian kita akan membuat menu lain di sini ya, mungkin di frame 5 ini kita akan klik kanan di sini, kita insert blank
keyframe. Jadi ini adalah halaman kosong ya, keyframe kosong dan juga halaman kosong. Saya akan buat di sini tulisan apa lagi ya? Ini halaman 1. Halaman 1. Oke, saya buat letakkan di sini. Warnanya kita ganti saja supaya agak berbeda ya. Kita ganti warnanya mungkin hijau. Kemudian kita buat lagi di sini adalah halaman ya, insert blank keyframe dulu. Kita buat lagi, atau kalau misalnya saya undo ya. Atau kalau misalnya kita ingin mengambil teks yang sama, kita buat saja insert keyframe. Insert keyframe. Oke, jadi kita memiliki teks yang sama dengan yang ada di frame 5. Sama persis, tapi kita bisa ganti ini. Misalnya ini kita ganti menjadi halaman 2 begitu. Dan coba kita ganti warnanya supaya kita bisa mengidentifikasi ya. Mungkin warnanya jangan kuning deh, pink. Nah, ungu ya ini. Pink. Oke, atau ungu muda ini. Jadi di sini di frame 5 ini adalah halaman 1, di frame 10 ini adalah halaman 2. Ini adalah menu utama. Jadi cukup seperti ini dulu, kita buat yang sederhana saja. Untuk bagian-bagian lain di sini bisa kita tambahkan dengan teks, mungkin dengan gambar mungkin ya. Contoh misalnya saya ingin mengambil gambar, saya tambahkan dulu layer di sini. Ini bisa kita beri nama dengan teks, layer teks. Ini kita bisa beri nama dengan layer konten, misalnya konten isi ya. Nah, kemudian di layer konten ini kita seleksi, kita akan coba memasukkan gambar. Kita import to stage. Kita akan cari gambar. Oke, saya pilih gambar yang ini, kita klik open, kemudian saya letakkan di sini. Saya skala dengan menggunakan ini ada free transform tool. Jangan lupa tahan shift supaya dia tetap proporsional. Nah, ini misalnya ini adalah menu utama. Kita beri gambar ini. Kemudian di halaman 1 di frame 5 kita lihat di sini ada gambar yang sama ya, karena kalau kita perhatikan ini dia keyframe-nya itu berlaku dari frame, bukan keyframe tapi frame-nya berlaku dari frame awal sampai frame 10. Jadi ini bisa dilihat di semua frame. Untuk membuat gambar ini hilang di frame 5, kita cukup klik kanan di sini sama dengan tadi. Kita pilih insert blank keyframe juga ya, dia gambarnya akan hilang dan kita bisa import lagi. Import to stage dengan gambar yang lain. Misalnya saya buat saja ini ya, logo After Effects ini, klik open. Oke, saya kembali skala dengan menggunakan free transform tool. Oke, kemudian di halaman kedua kita klik kanan lagi, kita pilih insert blank keyframe. Kembali saya import to stage, saya pilih gambar ini ya, logo AI ini saja. Kita scale. Oke, kita letakkan kembali di sini dan kita sudah memiliki beberapa gambar yang berbeda dan juga halaman. Bagaimana cara membuat sebuah tombol? Kita akan buat satu buah layer lagi. Kita beri nama ini adalah tombol. Ya, kemudian kita akan membuat tombol. Tombol itu bisa dibuat dari gambar, bisa terbuat dari teks, bisa juga terbuat dari objek yang apa saja ya. Kita buat saja misalnya ini kotak. Saya akan membuat tombol di sini. Ya, di sorry. Ini saya harus seleksi dulu yang layar tombol ini. Kita akan hilangkan outline, kita buat warna mungkin warna merah untuk fill colornya. Kita buat di sini. Ya, di layar tombol ini. Kemudian kita buat lagi di sini. Oke, dan kita buat di sini. Jadi ada 3 tombol. Karena kita memiliki 3 halaman. Saya akan membuat teks di atasnya ini dengan warna putih saja supaya terbaca. Saya buat ini ke menu utama, atau gini aja deh, home gitu ya, home. Oke, ini saya letakkan di sini. Ukurannya saya perkecil. Iya, begini. Jenis hurufnya misalnya ingin diganti menjadi jenis huruf yang lain. Oke, saya buat di sini. Kemudian saya akan duplikat ini, Ctrl, atau mungkin kita tarik saja dengan tahan Alt ya. Ini kita ganti menjadi page 1 gitu misalnya. Angka 1 saja deh ya, supaya mudah. Kemudian ini kita duplikat lagi, tahan Alt dan juga apa ya, Shift mungkin atau Ctrl ya, supaya lurus. Ini kita beri angka 2. Ya, jadi kita sudah memiliki ada 3 tombol. Ini adalah home, maksudnya nanti kalau kita klik dia akan kembali ke menu utama.
Kalau ini kita klik, dia akan pergi ke halaman 1. Kalau misalnya yang ini kita klik, maka dia akan pergi ke halaman 2. Kemudian kita akan merubah fungsi objek ini menjadi sebuah tombol. Jadi objek ini masih belum tombol ya. Ini bukan tombol. Jadi ini masih objek biasa. Oke, di video berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara merubah objek ini menjadi sebuah tombol dan juga memfungsikannya.